Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Salwa Aini dengan NIM 24020201110. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis e-commerce yang akan saya jalankan. Produk yang akan saya jual ialah buku kumpulan puisi dengan jenis e-commerce yang akan saya gunakan yaitu Shopee. Baik, saya akan menjalankan bisnis pada bidang keilmuan bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan jurusan yang saya sedang jalani kini. Target pasar yang akan saya jual pada buku ini yaitu pada mahasiswa, siswa baik SD, SMP maupun SMA, dan juga para pecinta karya sastra puisi. Buku yang akan saya jual dalam e-commerce ini dalam berbentuk buku fisik atau buku cetak, tidak berupa e-book. Kemudian, terdapat 8 kunci kesuksesan model bisnis e-commerce. Berikut ialah analisis pada rencana bisnis yang akan saya lakukan. Yang pertama pada poin value proposition atau proposisi nilai. Mengapa customer harus membeli buku kumpulan puisi yang akan saya jual? Yang pertama, karena saya menjual buku kumpulan puisi yang memiliki kualitas yang sangat bermutu. Yang kedua juga memiliki desain cover dan dalamnya yang sangat menarik. Dan yang ketiga yaitu saya menjual dengan harga yang terjangkau. Kemudian pada poin yang kedua yaitu pada poin revenue model atau model pendapatan. Dari mana sumber uang yang akan saya dapatkan dari menjual produk ini? Yang pertama tentu dari menjual produk buku kumpulan puisi pada e-commerce berupa Shopee. Pembeli membayar dengan harga tertentu untuk mendapatkan buku tersebut, dan keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi serta distribusi. Yang kedua juga dapat didapatkan dari iklan sponsor dari platform Shopee. Jika toko kita sudah ramai dan sering dikunjungi oleh orang lain, maka akan mendapatkan tawaran iklan dari pihak Shopee. Dari situ juga kita dapat mendapatkan pundi-pundi rupiah dalam bisnis ini. Poin yang ketiga yaitu market opportunity, yaitu kesempatan pasar. Ini tuh menjelaskan tentang kepada pasarnya siapa dalam bisnis ini. Saya menargetkan pada 3 pasar. Yang pertama yaitu pada mahasiswa, yang kedua pada siswa baik SD, SMP maupun SMA, dan kemudian ada para pecinta puisi. Yang pertama, pada mahasiswa. Mahasiswa terutama yang mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia atau bidang yang terkait, tentu membutuhkan buku kumpulan puisi sebagai referensi dan sumber belajar untuk memahami karya sastra secara mendalam. Hal ini tuh karena sudah terjadi pada saya pribadi, karena saya sudah menekuni pada bidang Bahasa dan Sastra Indonesia dan tentu membutuhkan buku kumpulan-kumpulan puisi untuk menunjang pembelajaran. Kemudian pada pasar yang kedua, yaitu pada siswa baik SD, SMP maupun SMA, puisi merupakan bagian penting dari kurikulum bahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan. Siswa membutuhkan buku kumpulan puisi yang mudah dipahami dan menarik, agar mereka dapat belajar dan mengapresiasi sastra dengan lebih menyenangkan. Buku puisi juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan kreativitas siswa. Kemudian pada target pasar yang ketiga yaitu para pecinta puisi. Para pecinta puisi ini tentunya mereka mencari-cari buku kumpulan puisi sebanyak-banyaknya untuk dibaca dan dianalisis lebih mendalam. Selanjutnya ada poin yang keempat yaitu competitive environment atau lingkungan kompetitif. Pesaing dalam bisnis yang akan saya jalankan di e-commerce Shopee ini tentunya toko lain dalam e-commerce yang lain juga atau e-commerce yang sama. Karena tentu tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang lain yang menjual produk yang sedemikian. Kemudian yang kedua juga penjualan buku kumpulan puisi ini dapat juga dilakukan di dunia nyata, bukan hanya di e-commerce. Jadi saingan saya juga bisa berupa individu dari dunia nyata. Selanjutnya, yang poin yang kelima yaitu competitive advantage atau keunggulan bersaing. Keunggulan dalam produk buku kumpulan puisi yang saya ciptakan atau yang saya susun ini memiliki desain buku yang modern dan menarik. Bisa dilihat dari
dari Salindia yang telah saya paparkan terdapat cover kumpulan puisi yang saya rancang sedemikian rupa sehingga memiliki tampang yang menarik dan estetik. Terdapat juga ilustrasi yang menarik di dalamnya, bukan hanya berisi isi puisinya saja, tetapi banyak elemen-elemen yang menunjang sehingga puisi tersebut menjadi menarik dan tidak monoton. Kemudian poin yang keenam yaitu ada market strategi atau strategi pasar. Bagaimana cara saya mempromosikan bisnis yang akan saya jalankan ini, yaitu dengan, promosi di media sosial tentunya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, masih banyak media sosial yang dapat digunakan. Dengan membagikan konten menarik tentang puisi, cuplikan-cuplikan puisi, video saat pembacaan puisi, dan testimoni pembaca akan buku yang sudah saya, susun ini dari orang-orang yang sudah membacanya. Media sosial tentu bersifat sangat efektif untuk menjangkau siswa, mahasiswa, dan juga para pecinta puisi yang aktif di dunia maya. Kemudian cara yang kedua juga dapat dilakukan secara promosi langsung di dunia nyata kepada orang-orang sekitar. Ketika saya bertemu atau berpapasan dengan orang-orang seperti teman mahasiswa, adik kelas, siswa, dan juga para pecinta puisi, saya dapat menawarkan produk yang akan saya jual yaitu berupa buku kumpulan puisi kepada mereka, sehingga mereka mengetahui dan mereka siapa tahu akan membeli. Kemudian pada poin yang ketujuh yaitu organizational development atau pengembangan organisasi. Proses pengembangan dan mengatur struktur sumber daya manusia dan sistem kerja dalam sebuah organisasi agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan berkembang sesuai tujuan yang diinginkan dapat diwujudkan dengan satu, membentuk tim yang dapat dengan tegas dan tanggung jawab yang jelas, misalnya dengan tim pemasaran, tim pengelola website, dan pelayanan pelangganan, dan tim produksi konten. Yang kedua yaitu mengatur cara kerja dan komunikasi antar anggota tim supaya semua bagian bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian poin yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim melalui pelatihan agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan secara lebih baik. Kemudian poin yang keempat yaitu menyusun sistem dan prosedur kerja yang efisien untuk mendukung operasional bisnis, seperti proses pengelolaan stok, pengiriman, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, pada poin yang terakhir, yang kedelapan, yaitu manajemen tim atau tim manajemen gitu. Pengelolaan timnya bagaimana ketika bisnisnya sudah berjalan nih, timnya harus dikelola dengan bagaimana? Yang pertama, pembagian tugasnya tuh harus jelas. Seperti pada tim pemasaran, tim layanan pelanggan, tim operasional pengiriman, dan tim-tim lainnya. Lainnya ini harus sudah sesuai dengan jobnya masing-masing, sehingga pekerjaan berjalan lancar dan tidak tumpang tindih. Kemudian poin yang kedua yaitu komunikasi dan koordinasinya yang rutin gitu. Tim melakukan pertemuan rutin untuk membahas progres kerja, kendala yang dihadapi, dan rencana ke depan. Komunikasi yang baik memperkuat kerjasama dan menghindari miskomunikasi. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tim atau karyawan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, itu merupakan 8 poin penting yang harus dijalankan agar bisnisnya lebih berjalan dengan lancar. Kesimpulannya yaitu setelah menerapkan 8 kunci model bisnis e-commerce, produk buku kumpulan puisi saya memiliki dasar yang kuat untuk sukses dan berkembang untuk selanjutnya. Dengan nilai produk yang jelas, strategi pemasaran yang tepat, model pendapatannya beragam, bisnis ini juga mampu menjangkau siswa, mahasiswa, dan pecinta sastra puisi. Keunggulan produk dan pengelolaan tim yang baik memastikan operasional berjalan dengan lancar. Hasilnya, bisnis ini tidak hanya memberikan manfaat edukasi dan budaya, tetapi juga memberikan peluang keuntungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk bisnis saya ke depannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.